Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga menjadi impian setiap manusia yang telah meninggal dunia. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas kepatuhan manusia dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk mendapatkan surga, manusia haruslah melakukan berbagai amalan baik di dunia. Menjauhi hal-hal yang dilarang juga bisa mendatangkan pahala dan memberatkan amal sehingga terhindar dari api neraka. Setiap orang yang beriman pastilah mendambakan untuk masuk surga. Penentuan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka tergantung dari amal perbuatan kita selama di dunia. Dalam Islam, ada beberapa golongan orang yang disebut haram tersentuh api neraka. Siapa sajakah mereka? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat bertanya, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang hayyin, layyin, qorib, dan sahal." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini poin-poin mengenai penjelasan dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hayyin. Salah satu golongan yang dimaksud Rasulullah akan terhindar dari api neraka adalah hayyin. Hayyin adalah orang-orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir dan batin. Orang hayyin tidak mudah marah, memaki, ataupun melaknat dan menghina sesuatu. Golongan ini juga sosok yang berjiwa teduh dan menenangkan orang-orang di sekitarnya. Sifat yang ada pada orang hayyin ini memang seharusnya dimiliki setiap muslim. Hal ini karena mereka mampu menahan amarah, menghindari perdebatan, dan mengalah meskipun ia benar. Hayyin biasanya merasa berat untuk menyakiti hati orang lain dan selalu menjaga lisannya, sebab dia tahu kebanyakan dosa dihasilkan dari anggota tubuh, yaitu mulut. Yang kedua, layyin. Layyin merupakan golongan orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi sesamanya. Mereka dikenal sebagai sosok yang lembut dan santun, baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Hal ini membuat golongan ini tidak kasar, tidak mengikuti hawa nafsu, dan lemah lembut kepada setiap orang. Ciri khas lain dari layyin adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Kemudian yang ketiga, qorib. Golongan lain yang disebut Rasulullah SAW haram tersentuh api neraka adalah qorib. Qorib adalah orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Wajah orang-orang qorib sangat teduh karena kerap tersenyum. Kehadirannya juga membuat suasana nyaman dan tenang. Golongan ini juga senantiasa menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Golongan manusia qorib sangat mudah diajak berteman. Ia juga menyambung tali silaturahmi dan ukhuwah sesama umat muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum hangat inilah yang menghalangi api neraka untuk menyentuh jasadnya. Yang keempat, sahal. Sahal adalah orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan.
Golongan ini merupakan orang-orang yang tidak pernah mempersulit orang lain. Dapat dikatakan, orang-orang sahel selalu memudahkan urusan orang lain. Mereka dikenal mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Orang sahel juga termasuk orang yang baik hati, karena selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar, dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Golongan ini juga tidak suka berbelit-belit, sehingga tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Perilaku sahel yang selalu penuh pengabdian bisa dijadikan contoh bahwa tidak semestinya kita acuh dengan urusan orang lain. Tidak ada salahnya untuk selalu membantu orang lain selama yang urusan yang ditangani tidak merugikan orang lain dan melanggar syar'i. Keempat golongan manusia yang haram disentuh api neraka itu bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang dengan sifat tersebut bisa terhindar dari api neraka yang panas. Jika kita merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya contohlah salah satu dari 4 golongan manusia ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 golongan manusia yang haram tersentuh api neraka. Namun pada intinya, orang yang haram tersentuh api neraka adalah mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan baik dengan manusia atau hablum minan nas. Semoga kita semuanya termasuk orang yang haram tersentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.